لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والصابرين والشاكرين والقانتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Shadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada panutan kita semua, tauladan kita semua, pimpinan kita semua, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman modern, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang sejak pemuda, yang sejak remaja sudah menunjukkan karakter Qur'ani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dinobatkan menjadi Rasulullah didapatkan gelar Al-Amin. Artinya adalah orang yang dipercaya. Jadi tidak akan ada orang percaya kalau seandainya Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang tidak benar atau melakukan sesuatu yang tidak benar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan cara membentuk generasi muda berkarakter Qur'ani dan memiliki karakter kebangsaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda? Karena bulan ini adalah bulan pemuda, dan bulan ini adalah sejarah pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang besar itu lahir dari pemuda yang berjiwa besar. Maka sesungguhnya Sumpah Pemuda yang terjadi 28 Oktober 1928 itu adalah awal lahirnya bangsa Indonesia. Dan Islam adalah agama yang memuliakan pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu yang akan menentukan masa depan suatu umat dan suatu bangsa. Al-Quran memberikan teladan luar biasa tentang generasi muda yang beriman, berakhlak, dan berperan dalam sejarah. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para nabi yang umumnya mereka itu ketika dikisahkan dalam keadaan masih muda. Misalnya bagaimana Nabi Ismail rela disembelih dalam posisi masih pemuda.
Bagaimana Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud yang luar biasa bengis dan biadabnya adalah pada saat masih pemuda. Kisah Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua juga adalah pemuda, dan masih banyak lagi contoh-contoh bagaimana pemuda ini bergerak dan mampu menciptakan masa depan. Jadi seringkali yang disebut itu pemuda karena subhanul an rijalul ghad, pemuda sekarang pemimpin masa depan. Artinya apa? Kalau ingin tahu bagaimana masa depan suatu bangsa, suatu masyarakat, maka lihatlah pemuda-pemuda. Lihatlah mungkin anak-anak SMA, lihatlah anak-anak kuliah, seperti apa kondisinya. Oleh karena itu ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pemuda beriman adalah tiang peradaban. Jadi pemuda yang menjadi tiang peradaban itu bukan hanya sekedar pemuda, tetapi pemuda yang memiliki iman. Oleh karena itu maka sangat penting kita menciptakan atau membentuk generasi masa depan kita, pemuda-pemuda ini yang kokoh dalam iman. Pemuda yang kokoh dalam iman itu pasti akan memiliki visi yang jelas. Dia mau ngapain, mau jadi apa, mau seperti apa. Pemuda yang beriman itu pasti memiliki keberanian moral, berani tetapi dalam hal kebenaran. Dan pemuda yang beriman itu pasti memiliki teguh dalam prinsip. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa seringkali pemuda ini kalau dia betul-betul beriman, pemuda ini kalau betul-betul lurus, seringkali dialah jembatan kemajuan. Seringkali Allah titipkan petunjuk melalui pemuda-pemuda ini. Maka tahun 1945 yang memproklamasikan Indonesia juga adalah para pemuda. Jadi innahum fityatun amanu bi rabbihim, kalau pemuda-pemuda ini beriman, maka satu waktu ada hal-hal mungkin yang akan membuat ketidakbaikan, maka Allah tambahkan petunjuk kepada pemuda-pemuda beriman itu. Allah berikan kekuatan, Allah berikan hidayah. Jadi kuncinya adalah yang penting mereka memiliki keimanan yang kokoh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah karakter Qur'ani sebagai kompas hidup. Karakter Qur'ani itu karakternya seperti apa? Karakter yang kokoh, jujur, sabar, amanah, rendah hati, cinta ilmu. Ini perlu dibangun ke dalam diri para generasi muda kita. Jadi karakter Qur'ani itu bukan hanya bacaannya saja. Bacaan wajib bisa. Umat Islam atau remaja Islam atau pemuda Islam wajib hukumnya bisa membaca Al-Quran. Tetapi tidak berhenti di situ. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini harus betul-betul kita tanamkan. Manusia yang terbaik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi manusia yang hebat, yang layak menjadi idola di masa kini itu harus diarahkan kepada yang benar. Siapa itu? Mereka yang belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, belajar memahami makna-makna Al-Quran, belajar memahami hukum-hukum dalam Al-Quran. Itulah pemuda atau
sosok yang harusnya menjadi tauladan generasi kita. Wa 'allamahu, lebih tinggi lagi derajat manusia itu orang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dia tidak hanya belajar Al-Quran untuk dirinya, tetapi juga Al-Quran diajarkan kepada orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka para ulama menyebutkan man jama'a baina ta'allum wa ta'lim lil Quran faqad jama'al khair kullah li'annahu yantafi'u wa yanfa' ghairuhu. Orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran juga, maka dia sudah dapat seluruh kebaikan, karena dia mendapat manfaat dari Quran dan dia memberikan manfaat Quran kepada orang lain. Itu. Jadi ini generasi muda jangan sampai salah arah, yang menjadikan tauladan justru yang tidak sesuai, bukan Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah semangat kebangsaan meneguhkan identitas. Generasi muda muslim ini harusnya adalah generasi yang juga kebangsaannya kokoh. Jadi kalau seorang pemuda imannya kuat, imannya kokoh, maka dia itu pasti cinta negara, pasti dia cinta dengan bangsanya. Kenapa? Karena Rasulullah juga begitu. Rasulullah pernah mengatakan begini dalam satu hadis, wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya walau la anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, engkau adalah negara tempat yang paling aku cintai. Maksudnya Mekah. Mekah ini adalah negara, daerah, kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya bukan kaummu yang mengusirku, maka aku tidak akan pernah pindah dari kota Mekah ini. Itulah maka Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena tidak cinta, karena memang waktu itu Rasulullah dan para sahabat diusir dari negaranya. Tapi cinta Rasulullah kepada negaranya sungguh luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pemuda sebagai agen perubahan positif. Pemuda yang berkarakter Qur'ani dan kebangsaan akan menjadi agen perubahan, bukan sekedar penonton zaman. Jadi dulu yang memerdekakan bangsa Indonesia memang pemuda-pemuda Qur'ani, pemuda-pemuda yang luar biasa, pemuda-pemuda yang memiliki karakter kebangsaan yang luar biasa. Mereka mengubah dengan apa? Satu, dengan ilmu. Jadi pemuda-pemuda itu adalah pemuda-pemuda yang pintar, pemuda-pemuda yang berpendidikan, yang berilmu. Yang kedua, berakhlak. Tidak cukup berilmu, tetapi juga pemuda yang berakhlak. Dan yang ketiga adalah pemuda yang memiliki keteladanan. Jadi bukan hanya berakhlak untuk dirinya, tapi juga mampu memberikan contoh kepada yang lain, kepada generasi selanjutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya adalah wasyababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pemuda adalah energi sejarah. Jika diarahkan dengan iman dan semangat kebangsaan, maka mereka akan menjadi penerus perubahan Islam dan Indonesia yang gemilang. Membangun generasi muda Qur'ani dan kebangsaan adalah tugas bersama. Jadi tugas kita bersama. Keluarga ini yang paling pertama, sekolah pertama bagi pemuda. Kemudian masyarakat, bukan hanya keluarga, tapi masyarakat juga harus ikut andil. Lembaga pendidikan,
lembaga pendidikan yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai Qur'ani, dan juga negara yang berusaha untuk membangun bangsanya. Karena di tangan mereka lah masa depan umat, agama, dan bangsa ini ditentukan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ya syababal yaum siru lil majdi wal ula bil Qur'ani wal imani tubnal umam wal watan. Wahai pemuda masa kini, majulah menuju kemuliaan dan kejayaan. Dengan Al-Quran dan iman, bangsa dan umat akan dibangun oleh mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala Rahmah wa amruna bi imtisali ma'muratihi wa jitina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asaba bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa wazidhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bi dalatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.